Salam, salam sejahtera untuk semuanya. Kali ini saya ingin membawakan renungan berjudul Ranting Anggur Berbuah Lebat. Untuk itu silakan subscribe, share, dan like renungan ini. Tuhan memberkati. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan. Dia mengumpamakan dirinya adalah pokok anggur yang benar, sedangkan Allah Bapa sebagai pengusahanya. Yohanes 15 ayat 5a menulis, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Menurut perkataan Yesus, kita adalah ranting-rantingnya. Jadi ada yang menanamnya atau pengusahanya, yaitu Allah Bapa. Ada yang menjadi pokok anggurnya, yaitu Tuhan Yesus, dan ada juga ranting-rantingnya, yaitu kita sebagai anak-anaknya. Itulah suatu rangkaian tugas yang diberikan oleh Allah Bapa pada Yesus dan terakhir pada kita. Ternyata perumpamaan tentang pohon anggur itu pernah juga digambarkan untuk bangsa Israel. Dalam Yesaya 5 ayat 7 tertulis, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Tuhan begitu senang dengan bangsa Israel yang diibaratkan sebagai kebun anggur miliknya. Kebun anggur ini terdapat di lereng bukit yang subur, Yesaya 5 ayat 1. Jadi tanahnya memang amat subur, dicangkulnya tanah itu dan dibersihkannya dari batu-batu, lalu ditanamnya dengan pokok anggur pilihan. Kemudian Allah menantikan kebun anggurnya itu agar menghasilkan buah yang baik. Tapi ternyata buah anggur yang dihasilkan rasanya masam, tidak sesuai dengan yang diharapkan Allah. Tentu saja Allah sangat kecewa terhadap kebun anggurnya ini, yaitu umat Israel. Allah menjadi amat marah terhadapnya. Lalu dia memberitahu bahwa dia akan menebang pagar durinya agar kebun ini dimakan habis dan diinjak-injak. Allah akan membuatnya ditumbuhi semak-semak. Dia tidak akan menurunkan hujan ke atasnya. Itulah kebun anggur Tuhan semesta alam, yaitu kaum Israel dan orang Yehuda. Yang semula diharapkan akan menghasilkan buah amat manis, tapi ternyata hasilnya masam. Mengapa bangsa ini menjadi demikian? Maka Allah lalu menanam pokok anggur yang baru, yaitu Tuhan Yesus. Setiap ranting yang melekat pada Yesus pasti akan menyerap makanan bergizi di pokok anggurnya, sehingga rantingnya akan tumbuh subur sekali. Namun jika ranting itu tidak berbuah, dia akan dipotong oleh Bapa. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, Yohanes 15 ayat 2a. Lalu dibuang dan dijadikan kayu bakar. Jadi ingatlah, meskipun kita sudah melekat pada Yesus, namun jika tidak menghasilkan buah, kita akan dipotong oleh Bapa. Menghasilkan buah, ya yang pertama adalah buah pertobatan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Matius 3 ayat 8. Kita harus menunjukkan bukti bahwa kita sudah bertobat. Jadi bukan hanya bertobat lewat mulut saja, tapi lewat perbuatan juga. Yang kedua adalah buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Semua itu harus tampak dalam seluruh kehidupan kita. Mengapa? Sebab kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Matius 3 ayat 10. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya
supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 2 bagian B. Jadi orang percaya akan diproses oleh Tuhan, mungkin lewat ujian-ujian. Tujuannya supaya dia semakin berharap pada Tuhan, sehingga akan menghasilkan sesuatu tindakan yang lebih berguna bagi Tuhan. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 15 ayat 3. Ketika mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melaksanakannya, kita akan menjadi bersih secara keseluruhan. Kita tidak akan terhanyut lagi oleh berbagai tipu daya manusia dan segala kejahatannya. Karena itu, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yohanes 15 ayat 4. Kita harus tinggal di dalam Yesus. Artinya, kita jangan sampai melupakan Yesus di dalam segala perbuatan kita. Ajaran Tuhan selalu kita renungkan, maka kita pun akan berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Yohanes 15 ayat 6. Jika kita keluar dari komunitas kita bersama Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi kering seperti pokok anggur yang mati. Jika sudah seperti itu, maka kita akan dibuang ke dalam api untuk dibakar. Disitulah kita akan menyesal selama-lamanya, sebab kita sudah menjadi penghuni neraka. Kita tidak akan bisa masuk dalam kerajaan surga. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 7. Kalau kita di dalam Tuhan, dan firman-Nya melekat erat di dalam diri kita bisa berdoa mohon apa saja, maka kita akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yohanes 15 ayat 8. Marilah kita tetap menjadi ranting yang berbuah lebat dan manis rasanya, agar nama Bapa selalu dipermuliakan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin.